Rekam siapa? Kita Sudah mulai. ada Pak. Sudah mulai merekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki teori-teori pembahasan teori-teori semiotika. Ya. Sebelumnya pada pertemuan sesi kedua sudah dibahas sedikit ya pengantar untuk semiotika. Yang sengaja saya atur pengantar hermeneutika, kemudian pengantar semiotika baru dilanjutkan dengan materi-materi yang berkaitan. Sudah terlihat secara seringnya. Oke, Sudah, ya. Kita memasuki pembahasan terkait teori-teori semiotik. Oke. Ya, peta konsepnya begini ya. Ada strukturalis ya, De Saussure, kemudian Levi-Strauss, Barthes, eh, kemudian pasca strukturalis. Ya, pasca strukturalis ini salah satu tokoh tambahan ya adalah Derrida, kemudian Foucault itu. Eh, kemudian adalah ya, pragmatis ya, yang antara lain Peirce dan kawan-kawan. Kenapa sampai dengan terjadinya terwujudnya ada tiga aliran semiotika? Ya, perbedaan dasarnya jelas ya. Kalau strukturalis itu dalam sistem tanda itu sendiri ya, Lang. Nah, pasca strukturalis ini menunjukkan bahwa Lang itu tidak selalu atau tidak stabil sifatnya. Dia akan bergeser terus. Ini pasca strukturalis kita sudah bahas juga ketika membahas Derrida sebagian ya. Kalau dalam pasca strukturalis kita bisa saja mengajukan ya makna baru misalnya. Tapi makna baru itu harus disepakati secara sosial. Kalau satu kelas ini menolak minuman tertentu ini disebutnya teman-teman menyebutnya minuman fermentasi. Tapi misalnya ada yang mengatakan enggak ini wine halal. Kira-kira yang mana yang disepakati gitu. Apakah diterima atau enggak misalnya menggunakan istilah wine halal. Itu yang terjadi ketika yang kemudian apa namanya mencetuskan menghasilkan ada kelompok atau aliran pemikiran pasca strukturalis di sini. Kemudian pragmatis ya dalam tindakan penafsiran konteks penggunaan. Ini konsepnya De Saussure ya. De Saussure ini hidup di 1857-1913. Bisa kita tahu ya 1857 itu seperti apa masyarakatnya. Kemudian 1913 kan belum belum sampai pada Perang Dunia Pertama ya. Belum sampai pada Perang Dunia Pertama. Jadi kita tahu latar sejarah masa kehidupannya De Saussure. Masih di era-era di mana rasa-rasanya kolonialisme itu sangat normal ya dan sebagainya ya. Masa-masa itu. Signifier dan signified ya. Penanda, penanda itu seperti apa? Citra bunyi, bentuk ya, fisik ya. Citra bunyi, bentuk fisik, petanda itu apa? Konsep makna. Mana penanda, mana petanda. Nah, menurut De Saussure ini hubungannya ini arbitrer, sewenang-wenang. Dan di sini tidak ada hubungan alamiah antara kata pohon dengan konsep pohon. Tidak ada hubungan alamiah. Jadi ini yang kemudian bisa membuat kita punya apa? Punya pemahaman yang berbeda.
Tapi pemahaman berbeda itu kan disepakati oleh satu sistem sosial ya. Ada lang, ada parol. Ini konsep-konsep dasar lang dan parol itu ada terkait dengan sistem bahasa kolektif itu lang ya, strukturnya. Nah ini makanya disebut strukturalis. Kemudian sistem bahasa itu kolektif, dia sosial abstrak. Parol adalah ujaran individu, penggunaan konkret. Ya, dan semiotika strukturalis ini fokusnya adalah pada lang ini. Dia juga sinkronik diakronik. Kajian sinkronik itu pada satu titik waktu tertentu tanda itu. Kalau diakronik perubahan tanda dalam sejarah historisnya. Kita tahu bagaimana kalau kita menyebut gelas, kita punya bayangan gelas itu seperti apa. Kita menyebut bola, kalau kita menyebut harimau, anjing, kucing, ya, burung, kita punya bayangan kita seperti apa. Kalau kita sebut bumi, kita sebut Mars, bayangan kita berbeda. Bayangan kita akan seperti apa? Ada yang bayangannya berbeda mungkin, tapi ada sesuatu yang umum di situ. Makanya itu strukturalis. Ada tokoh-tokoh lainnya adalah Levi Strauss dan Roland Barthes. Jadi masih di awal ya. Strauss hidup 1908-2009, berarti hidupnya sudah di masa yang sudah cukup modern ya, di abad 20. Barthes juga di abad 20 ya, 1915-1980. Dia ini mereka ini menemukan mitos ya sebagai sistem tanda. Nah, jadi mitos sebagai sistem tanda. Mitos bukan sebagai semata-mata sebagai cerita. Ada sistem tanda di situ. Dengan struktur biner yang tersembunyi, alam versus budaya, mentah versus mata, dan seterusnya. Ada yang sakral, ada yang profan, ada yang hitam, ada yang putih. Posisinya biner. Nah, karena biner ini yang dikritik oleh Derrida ya. Di sini ya kebudayaan sebagai bricolage. Pemikiran menyusun ulang elemen-elemen yang tersedia itu menghasilkan makna baru. Barthes juga menemukan itu. Barthes juga menggunakan konsep-konsep mitos dan mitologi ya. Mitos kontemporer. Nah, itu mitos kontemporer menurut dia itu. Ada iklan, ada apa ya. Bahkan mungkin mata uang ya. Mata uang juga adalah mitos kontemporer. Kemudian sistem tanda dua tingkat, signifikansi ya, denotasi, konotasi. Denotasi itu makna literal tingkat pertama. Kemudian makna kultural tingkat kedua itu makna kultural. Nah, konotasi yang mengkristal ini menjadi mitos. Benar nggak kalau misalnya kalau Indonesia itu merujuk pada yang sekarang menjadi sebuah negara. Dulu ketika bicara Indonesia itu merujuknya kemana? Ketika kata Indonesia pertama kali digunakan, wilayah geografis tertentu. Ada yang menyebutnya Malay Archipelago, Kepulauan Melayu, Kepulauan Sunda, Kepulauan Jawa, Nusantara, India depan, India Timur. Kemudian Indonesia, Kepulauan India. Berarti kan termasuk Filipina, termasuk Sarawak, Sabah, Borneo. Justru pengecualian Semenanjung Malaya itu. Nah itu. Masih dengan denotasi dan konotasi, masih dengan kemudian dengan semiotika budaya. Ada foto, film, iklan ya. Ada style ya. Ini relevan nggak dengan
studi kajian Al-Quran di mana relevansinya? Nah, pada analisis struktural ini kita mengidentifikasi oposisi biner dalam narasi kisah-kisah Al-Quran. Ketika kita bicara Fir'aun lawan Musa, Nabi Musa itu kan melawan Fir'aun, melawan Korun, ya, melawan Haman, ya, dan seterusnya. Kok diem? Ah, oke. Ini Bartes ya melanjutkan menuju pasca strukturalis ya, yang juga akan dilanjutkan dengan pembahasan Derrida. Derrida sudah kita bahas kemarin ya terkait dengan uh, pemikiran Derrida yang menggabungkan atau bukan menggabungkan, mengaitkan ya, menemukan keterkaitan erat dan bagaimana saling ada interdependensi maupun saling ya korelasi antara hermeneutika dengan semiotika. Nah, ketika bicara Barthes, ya, Barthes ini menganalisis cerpen Balzac ya, yang ditulis dalam 561 fragmen. Ini dia coba analisis dengan 5 kode hermeneutik, ya, teka-teki, proairetik, tindakan, semik, karakter, kemudian simbolik, oposisi, dan budaya, ya, pengetahuan kolektif. Ini yang ditelah oleh Barthes. Nah, Barthes mengajukan tentang kematian pengarang. Ya, tidak jauh dengan Derrida ya. Jadi pengarang teks itu bukan milik pengarang lagi. Sudah ditulis, sudah diterbitkan, dia sudah dibaca oleh orang yang baca itu yang punya. Ketika kita baca di bawah bendera revolusi, kita sudah nggak lagi membaca Soekarno-nya. Ini sedikit banyak terdengar bertentangan atau berlawanan dengan pandangan pendapat saya misalnya, pendapat saya bahwa Al-Quran yang kita baca itu hidup bukan mati. Kalau mengikuti kematian pengarang, kira-kira Al-Qurannya mati atau hidup? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kalau kita mengikuti kematian pengarang ini, teorinya kematian pengarang, kira-kira Al-Quran itu mati atau hidup? Teksnya. Teks tertutup dan terbuka. Leasable versus scriptable. Dia dapat dibaca, ya, memberikan makna tunggal. Dapat ditulis, mengundang pembaca menghasilkan makna sendiri. Nah, gimana? Ini dijawab. Teks Al-Quran itu bisa dari keduanya. Jadi kita membaca teks Al-Quran itu ada yang juga memang sudah mati, dalam arti teks itu sebagai teks mati. Tapi juga kita kan membaca ya. Yang demikian kan makna tunggal yang dilihat. Tapi kemudian kita kita juga diundang untuk memberikan makna sendiri. Nah, dekonstruksi dari Derrida ini masuk dalam kajian semiotika pasca strukturalis, pemikiran pasca strukturalis. Ya. Derrida menciptakan istilah difference ini sudah dibahas sebelumnya ya, seperti apa. Jadi makna akhir menurutnya nggak ada. Kita sudah membahas Derrida di sini, teks selalu terbuka untuk penafsiran ulang. Nah, kemudian Foucault ya. Dan yang masih hidup ya, Kristeva. Masih hidup atau enggak nih? Kita coba lihat, kayak mungkin masih hidup ya. 1941. Foucault, ya Foucault termasuk yang sangat berpengaruh ya.
Teorinya Foucault ini yang dipakai oleh Yudi Latif ya dalam disertasinya eh, yang mengenai inteligensia Muslim dan kuasa. Wacana diskurs ya. Wacana bahasa menurut Foucault itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi sistem kekuasaan. Nah ini, jadi wacana itu bagian dari suatu sistem kekuasaan. Diskursus itu berhubungan dengan relasi kuasa. Foucault termasuk orang yang mengakui dan mengindahkan adanya politik pengetahuan, sosiologi pengetahuan. Tidak kaku batas mana sosiologi pengetahuan, mana politik pengetahuan. Tapi coba kita baca, sudah ketemu, saya sudah ketemu ada yang menyumbang buku, antara lain sebuah kamus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang lama, yang kuno, yang awal ya, maksudnya sebelum Orde Baru. Dan di situ saya temukan ada makna negatif ya, pemaknaan negatif terhadap kata cendekia. Dalam KBBI kita hari ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi dibuat oleh pemerintah kita ya, dengan tentunya orang-orang yang mendukung pemerintahan, mendukung rezim yang sedang berkuasa, ya iyalah ya, itu mereka menghilangkan dulu itu zaman Orde Baru. Di awal Orde Baru, dengan terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah Orde Baru menghapus semua makna negatif dari kata cendekia. Makanya kemudian cendekiawan. Ada makna negatif kata cendekia. Betul, cendekia itu cerdas, pandai, bijaksana, ya, arif. Tapi cendekia juga punya makna culas, curang, korup, suka menipu, manipulatif. Karena cendekia berasal dari nama seorang tokoh India kuno, Janakya atau Chanakya, yang memang orangnya seperti itu. Dia punya dua sisi yang ekstrim itu. Dan kira-kira sejarah mengakui itu, dan itulah yang kemudian dibuat namanya menjadi satu kata sifat dan kata benda dalam bahasa Indonesia antara lain. Ya, ada genealogi, ada kuasa pengetahuan. Jadi tafsir juga selalu hadir dalam konteks kekuasaan. Siapa yang menafsirkan? Itu kenapa kemudian dosen saya, Dr. Muhammad Babul Ulum, itu meneliti Muawiyah, hadis-hadis yang menurutnya dikumpulkan untuk kepentingan rezim Muawiyah bin Abu Sufyan ketika dia mengambil kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Kristeva mengajukan konsep-konsep intertekstualitas, ya, teks itu seperti apa, semanalisis, ya, ini pengembangan dari dia, ya, proses produksi makna itu. Kemudian fenotics, genotek, ya, genotek, ya, proses produksi makna itu genotek, makna preverbal, fenotek produk akhir yang dapat dibaca. Nah, bahasa Al-Quran ada pada kedua dimensi ini. Relevansinya apa? Setiap penafsiran itu bentuk intertekstualitas, menyerap tradisi tafsir sebelumnya, menghasilkan makna baru. Kemudian pragmatis, Peirce, ya. Peirce kira-kira sezaman dengan De Saussure.
ini tiga tanda ini, teriap tanda ini kita sudah tahu ya, ini bukan hanya dari Peirce, Aristotle juga sudah pernah menyampaikan tentang ini dan yang lain-lain. Ada icon, indeks, simbol, ada sign, ada objek interpretan. Ya, representamen itu siapa? Ya tanda itu sendiri, objek itu yang ditandai itu. Ya, kemudian makna dalam pikiran penafsir. Tanda itu ya menyerupai objeknya, yang menyerupai objeknya secara fisik visual ya. Ya, foto Ka'bah itu kan sebagai tanda Ka'bah itu sendiri. Peta itu sebagai ikon wilayah sendiri. Ikon ya atau icon. Nah, indeks memiliki hubungan kausal nyata. Asap itu tanda adanya api. Air mata itu karena ya ada kesedihan. Seperti itu. Simbol yang hubungannya dengan objek bersifat arbiter konvensional. Ya. Kata Allah misalnya, bendera misalnya, lambang ya. Kalau kita lihat lambang kementerian tertentu, lambang organisasi tertentu ya dan seterusnya. Pragmatis itu sintaktik, semantik, pragmatik. Morris ya, mengembangkan tiga dimensi semiotika yang menjadi fondasi ini. Di kajian tanda modern, hubungan antar tanda itu ya satu dengan lainnya itu dalam satu sistem itu yang dicari, dipelajari aturan, kombinasi dan struktur tandanya seperti apa. Tata bahasa ya, struktur ayat, susunan kata, relasi antar kalimat, kemudian semantik. Ya, Al-Quran ada semantiknya ya. Hubungan antara tanda, objek, acuan ya, referen. Kemudian mempelajari makna tanda. Misalnya apa yang dimaksud takwa, apa yang dimaksud nabi, apa yang dimaksud rasul, apa yang dimaksud sholat, sholah, ya, dan seterusnya. Kemudian pragmatik, hubungan antara tanda dan pengguna, antara tanda dan pengguna. Bagaimana konteks mempengaruhi ini? Kemudian penafsir makna Al-Quran. Ada konteks sosial historis memengaruhi makna. Ada tokoh-tokoh lain ya, Umberto Eco, Rifatere, ya, Rifatere, Eco, kemudian yang lain-lain juga. Ini tokoh-tokoh yang kita pelajari dalam pembelajaran dalam kajian semiotika. Kalau teman-teman belajar ilmu-ilmu sosial, humaniora, selain dalam bicara pembelajaran filsafat, kemudian ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis, itu juga ada semiotika. Dalam ilmu komunikasi jelas ada semiotika. Dalam ilmu politik ada semiotika. Ketika kita bicara politik, bicara semiotika. Coba kenapa kita lihat misalnya saat pelantikan presiden misalnya. Atau pelantikan pejabat negara. Kalau kita ini kenapa beda-beda ya? Kalau dia itu misalnya Muslim, dia ditaruh di atas kepala, dipegang, ditaruhkan di atas kepala atau di agak ke belakang dan sekitar itu, atau agak ke samping di atas kitab suci Al-Qur'annya. Kalau Kristen kenapa dipegang tangan kiri atau tangan kanan? Kemudian kalau Hindu, Buddha nggak pakai kitabnya. Jelas, Weda itu bukan kitab suci, tapi satu literatur suci. Bisa dibayangkan kalau kitab Wedanya dipakai untuk sumpah, kitab yang mana? Segitu banyak kitabnya itu. Satu perpustakaan itu. Jadi nggak bisa dilakukan secara
kalau bicara agama Hindu ya, sumpah dengan menggunakan kitab suci secara teknis sulit. Dia harus memilih kitab yang mana yang mau dipakai. Kalau misalnya harus seperti itu. Sebetulnya bisa dipaksakan, bisa diatur ya. Tapi pilihan bangsa kita adalah memberikan toleransi. Oh, mereka harus seperti ini. Buddha kemarin wakil menteri pertama yang beragama Buddha disumpahnya seperti apa? Oke, kita lihat model-model yang berbeda-beda itu. Tapi ada negara yang modelnya sama-sama semua. Barangkali belum ada menterinya atau pejabat negaranya yang Buddha misalnya atau yang Hindu misalnya. Inggris sudah mengalami punya perdana menteri Hindu ya, dan di sumpahnya oke. Nah, dan ketika sumpah jabatan itu ada maknanya nggak secara semiotika? Ada ya. Bikin topik baru. Ya, gimana? Boleh? Iya. Mau ngobrol Eh, apa? Mau cerita-cerita lebih. halo? Ya, Pak. Kalau melihat dari Roland Barthes ya Pak ya, Ya, itu kayak tadi yang contoh foto itu Pak, foto tentara yang hormat ke bendera gitu Pak. Jadi ya. sumpah itu mungkin berupa pemberian tanggung jawab atau pemberian amanah terhadap si pemangku jabatan begitu Pak. Jadi bukan sekedar hanya pangkat yang diterima akan tetapi juga tanggung jawab dalam apa kepengurusan wilayahnya begitu Pak. Nah, ini coba yang dianalisis adalah posisi kitab sucinya. Kenapa tidak dipegang tangan? Ini Al-Quran kenapa nggak dipegang tangan? Tapi kalau Amerika Serikat, yang Muslim dan yang Kristen dan yang Yahudi, itu dipakai tangan kirinya ke kitab sucinya, entah Al-Quran, entah Bible, entah dan sebagainya. Itu dipegang pakai tangan. Belanda, setahu saya Belanda itu karena ini ya, Belanda nggak ada. Dia hanya menggunakan ya tangannya saja sebelah kanan diangkat udah, nggak ada kitab suci. Inggris saya nggak tahu ya, tapi yang jelas Inggris itu waktu wali kota London yang Muslim Khan itu dia ada pakai kitab suci ya, pakai Al-Quran. Kemudian mereka itu kan dipegang. Di Indonesia bisa berbeda, yang Kristen itu dipegang pakai lupa ya tangan kanan ya, pakai tangan kanan ya. Kalau Filipina saya pernah lihat pakai tangan kanan dipegang semua, Al-Qurannya dipegang tangan kanan. Ini persoalannya, dipegang tangan kanan tuh artinya apa, dipegang tangan kiri artinya apa, dan ditaruh di kepala itu artinya apa, ditaruh lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari, ada artinya. Ini Oh iya Pak, sama di Inggris itu Pak, kalau apa namanya, misalkan penobatan atau pemberian jabatan itu biasanya Ratu Inggris itu pakai pedang, dia ujung pedang itu ditempelkan ke dada apa pundak sebelah kiri, kanan baru kepala gitu. Jadi itu kayak membentuk bukan ini Bang Manaf, bukan bukan sumpah jabatan, itu pemberian gelar pemberian gelar bangsawan. Enggak, cuman ke pundak deh, pundak dan kepala udah. Enggak membentuk salib, enggak. Pundak udah, kemudian kepala udah, sekali aja pundak sebelah kiri kalau nggak salah, enggak yang lain, kiri aja, kiri kemudian dia naik ke atas kiri, karena kan dia pakai tangan kanan, karena kan pedangnya tangan kanan pegangnya. Kalau pedangnya tangan kiri ya kalau rajanya atau ratunya kidal gitu misalnya mungkin ya, tapi kayaknya enggak juga ya, kayaknya tetap pakai tangan kanan. Kalau Kristen itu kalau saya nggak salah lihat
Pak Ahok itu kitab itu di bawah dipegang. Terus Pegang. ini kalau nggak salah swear atau tiga ya Pak ya. Ini tiga Pak. Ya. Beda Pak, Begini ya. antara yang Katolik dengan Protestan beda. Oh beda Pak. Nah, kayaknya, ya pokoknya ada artinya itu. 2 dan 3 itu ada artinya. Yang satu Protestan, yang satu Katolik kalau nggak salah. Seingat saya. Yang satu Protestan, yang satu Katolik. 2 itu, ya pokoknya itu. Saya nggak hafal ya. Tidak hafal, tapi ada itunya. Yang waktu saya perhatikan, ketika yang wakil menteri yang Buddha itu sama kayak yang Hindu, tidak menggunakan kitab sucinya, tapi ada simbol lain yang dibawa. Karena secara teknis kan kesulitan ya. Dia harus yang mana kitabnya? Kalau apalagi Hindu bukan satu itu satu perpustakaan. Weda itu satu perpustakaan. Saya ada PDF kitab Weda. Itu ribuan halaman. Kalau di print itu setumpuk, mungkin 2 tumpuk. Gimana ininya coba? Kalau ditumpuk satu mungkin lebih tinggi dari orangnya. Kalau dibawa semua. Repot secara teknis. Tapi biasanya juga ada yang mengikut budaya Pak, tidak apa namanya, tidak dengan agama begitu, seperti penyerahan tongkat begitu atau penyerahan mahkota begitu Itu Pak. beda. Sumpah jabatan itu pengucapan janji atau sumpah. Dibedakan ya sumpah jabatan dengan tadi kan pemberian gelar bangsawan itu kan eh, semacam pemberkatan sebetulnya lebih lebih kayak pemberkatan ya tapi bukan pemberkatan tapi pemberian itu. Kalau itu serah terima jabatan kalau tongkat itu biasanya sudah serah terima jabatan artinya sudah dilantik orangnya atau pangkat bisa pangkatan kan kenaikan pangkat bukan jabatan. Jabatan di sini kan kayak jadi menteri, dia jadi anggota dewan, dia jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi wakil, jadi apa, jadi presiden. Dan di kita kenapa ketua parlemen disumpah kembali, bukan disumpah kembali ya, disumpah secara khusus. Kan dia sudah disumpah sebagai anggota DPR MPR. Kenapa dia sebagai ketua DPR disumpah lagi? Misalnya seperti itu. Kenapa harus disumpah kembali sebagai ketua DPR? Nah, itu kan itu ada makna simbol-simbol ya. Kita kenapa punya paskibraka? Amerika Serikat punya nggak paskibraka? Eh, Malaysia punya nggak? Tidak ada Pak, paling India Pak. India Pakistan itu eh, pengawal ini pasukan penjaga perbatasan itu yang terkenal itu. Itu bukan paskibraka dong. Paskibraka itu kan dia anak sekolah atau pemuda, anak sekolah, ya mahasiswa juga lah. Mahasiswa undergraduate ya, mahasiswa paling program sarjana, diploma. Itu yang kemudian dia ditugaskan kan bukan tentara itu. Kalau negara lain sepertinya cenderung ya kecenderungan setahu saya kebanyakan mereka tentara, memang tentara. Ini yang menaikkan bendera itu tentara bukan anak sekolah, itu anak sekolah. Paskibraka kan anak sekolah. Anak sekolah, anak mahasiswa misalnya kalau di kampus negeri terutama itu kan yang paskibraka upacara kemerdekaan. Saya nanya Pak Rektor, wajib nggak dosen negeri hadir nggak wajib? Tapi kan paskibraka tuh ada, upacara peringatan tuh ada. Nah, ketika upacara peringatan di kampus di perguruan tinggi negeri terutama ya, itu ini upacara itu mereka paskibraka itu siapa? Mahasiswa program sarjana, program sarjana mungkin ada yang diploma, masih muda, masih bukan tentara itu.
Kalau di sana kan di Amerika misalnya itu tentara. Nah, gitu misalnya. Tapi setiap tiap ini ya, setiap tiap kayak di Paskibraka itu kan ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45. Itu kan ada artinya, ada maknanya. Nah, ini menjadi apa? Ada arti, ada maknanya ini ada simbol-simbol di situ. Ini dipelajari dalam semiotika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, izin tanya Pak. Eh, tentang tiga tadi Pak, struktural, fase struktural sama pragmatis Pak. Jadi struktural itu awal-awal itu sepertinya dia ada sebuah yang terstruktur Pak ya. Jadi dia lebih teratur dari pasca strukturalis yang sepertinya makna itu tidak pernah tetap. Jadi Ya. makna itu Hmm. berubah tergantung siapa, waktu, kapan, dan di mana. Pasca Kalau di strukturalis itu yang ketiga sebenarnya ya. Karena kan pragmatis dan strukturalis itu lahir kira-kira waktunya berdekatan, sezaman. Nah, pasca strukturalis ya, ini kan lahir belakangan. Ya, kenapa mereka lahir? Karena mereka kenapa pasca strukturalisme ini lahir? Ini karena ada satu apa namanya perkembangan ya. Perkembangan di mana antara lain Derrida ini melihat adanya keterkaitan, adanya korelasi ini antara hermeneutika dengan semiotika. Jangan bertentangan karena tidak bertentangan, tidak berlawanan dan tidak terpisah, tapi ini berkorelasi. Ada irisan di sini. Dan ternyata Derrida nah, melihat itu. Foucault juga kan melihat itu. Ada relasi kuasa. Ini terbukti loh. Kata cendekia itu yang dicatat oleh Yudi Latif hilang seluruh makna negatifnya dari kamus bahasa Indonesia. Yang menghilangkan siapa? Rezim Orde Baru. Hingga hari ini begitu. Kemudian memasukkan kosakata dan ini saya kira satu ini ya soal soal apa namanya kosakata baru di KBBI ya. Sekarang ini badan atau apa yang membawahi penulisan yang mengurusi penulisan kosakata penulisan entry KBBI ini menjadi sangat politis semakin ke sini ya terlihat sekali bagaimana mereka bisa menggunakan kekuasaan untuk ini malah terang-terangan beberapa waktu yang lalu ya soal lawan kata kapital kemudian soal pohon ya banyak lagi izin Pak. Ya Izin, maksud saya ini kan ada tiga anu Pak ya, tiga arus arus besar tentang semiotik Pak ya. Misalnya dalam satu objek Pak, apakah tiga arus ini bisa berjalan dalam waktu persamaan Pak dalam satu objek Pak? Maksudnya dia saling berhimpitan dalam satu objek dalam waktu yang sama Pak. ketika kita melaksanakan penelitian ya, melaksanakan mengerjakan satu penelitian, satu riset, kita meneliti satu tulisan, satu karya filsafat atau satu teks Al-Quran, satu teks hadis, kita nggak bisa menggunakan salah duanya saja nggak bisa, karena akan berbeda hasilnya. Harus Karena satu jadi Pak ya. harus besar ya, kecuali kalau misalnya saya menggunakan Foucault dan Derrida misalnya, kan masih dalam satu ini yang sama. Jadi maksud saya, jadi kadang-kadang kita di mana Pak ya batasannya? Di suatu objek kita menggunakan itu sebagai struktural atau pasca struktural atau pragmatis Pak. Di dalam hal bagaimana kita menilai karena sepertinya tiga arus ini masih terpakai dan kadang-kadang saling tumpang tindih sehingga dalam debat atau mengajukan argumen dua orang itu nggak ketemu karena dia dua arus yang berbeda Dua yang harus yang digunakan. berbeda. Oke.
Ya, tentu kalau ketika komunikasi, berdialog, berdiskusi, ya, ya itu paradigma yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tetap saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda ketika itu ya. Eh, ya kita eh, tidak memang diskusi tidak untuk mencari solusi ya, kecuali kalau memang diperlukan. Nah, atau memang itu sangat signifikan ya. Memungkinkan nggak Ya Pak, itu. walaupun mereka eh, Hmm. memungkinkan Pak, misal walaupun mereka menggunakan tiga arus yang berbeda dalam dialog atau diskusi itu, dia akan bertemu suatu titik Pak, ya seperti aliran air lah akan bertemu Ada jalannya gitu. ada dasarnya kan orang yang berdiskusi itu ketika sudah terbuka ya, saling terbuka, dia akan salah satunya atau salah duanya menerima, bisa juga tidak sama sekali, kan seperti itu. Pada dasarnya Tap- ada yang mengalah atau ya seperti itu. Tapi ini menarik nih, Pak Husni nih. Saya kan pernah baca tulisannya eh, Kunto Wijoyo itu ya, kalau nggak salah di Muslim Tanpa Masjid itu, Pak. Atau di bukunya yang epistemologi Islam itu. Jadi memang ada di kalangan cendekiawan kita lah, cendekiawan Muslim muda begitu. Ada ketidaksepakatan atau ketidaksepemahaman dalam konsep teologi, Pak. Jadi ada yang memahami teologi, terkhususkan orang-orang yang salaf itu ya, ulama-ulama salaf yang mereka bersanad ke sana atau bergariskan ilmu ke sana, itu memahami teologi itu sebagai ilmu kalam begitu. Ya, teologi itu ilmu yang sudah final, nggak usah diperbarui begitu. Sedangkan ada yang cendikiawan yang sekarang itu modern, memahami teologi itu ya sistem sosial. Makanya di sini mungkin cara mereka melihat teologi itu apa begitu? Mungkin berbeda. Satu menggunakan semiotika yang pasca strukturalis mungkin, sama satu lagi mungkin semiotika pragmatis. Mungkin melihat maksudnya dalam di sini konsep tentang teologi gitu, arti teologi begitu. Mungkin mungkin Pak Husni ini makanya mungkin nggak bakalan bertemu karena kan pragmatis sendiri kan dia sifatnya subjektif ya. Kalau misalkan pasca strukturalis itu sifatnya intersubjektif berarti Pak Pak Imat atau objektif Pak. Karena kan dia tidak tergantung dengan si penafsir Pak. Intersubjektifnya yang mana? Yang pasca strukturalis. Karena kan dia tidak berubah, Pak. Tetap begitu. Atau objektif, Pak. Yang pasca strukturalisme tetap. Iya, Pak. Di sini ada. Makna tidak pernah final. Iya, Pak. Betul. Nah, intersubjektivitas itu sebetulnya kayak kita mencoba memahami, ya, memahami. Ini bisa intersubjektif juga, yang strukturalis bisa intersubjektif juga. Karena kita kan mencoba memahami apa dan siapa yang dihadapi pemikirannya itu. Nah, ketika misalnya kita bicara tentang, ketika kita bicara ya mengenai teks Al-Quran misalnya. Sejumlah aliran hermeneutika, sejumlah teori hermeneutika, sejumlah teori dan juga dari semiotika ini ya, ketika melihat teks Al-Quran itu kan bisa juga antara lain kan diantaranya ada yang membahas atau mencari pemahaman itu dari sisi dikatakan sisi psikologisnya pengarang. Ini sisi psikologis ini bagaimana dimaknai ketika baca Al-Quran kok.
Pertama kan kita dalam hermeneutika dan semiotika kita tidak bisa fokusnya pada penafsiran atas teks Al-Quran saja. Kita menafsirkan tafsir juga loh. Misalnya gini, saya menafsirkan tafsirnya gitu loh. Saya menafsirkan pemikiran Buya Hamka. Saya menafsirkan pemikirannya Abi Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Saya menafsirkan pemikirannya Muhammad Abduh. Yang ditafsirkan itu pemikirannya. Ketika saya baca tafsirnya At-Tabari, tafsirnya Ibn Katsir, pemikiran Ibn Katsir itu kayak gimana sih? Dibaca kitab tafsirnya Ibn Katsir nih, kitab tafsir Ibn Katsir. Ini loh, pemikiran dia kayak apa? Jadi Itu di dalam tafsir itu Pak ada petanda berarti Pak, ada makna ya. Dan tafsir itu sebagai pertanda itu ya Pak ya. ya karena tafsir sudah menjadi apa? Ketika dia sudah menjadi tafsir, sudah dibuat, sudah selesai, dia juga menjadi objek dan sekaligus subjek untuk ditafsirkan kembali. Hmm. Jadi seorang Ibn Katsir, seorang At-Tabari, seorang Ibn Jarir At-Tabari, seorang Buya Hamka, seorang Hamka, seorang Quraisy Shihab dan seterusnya yang menulis mengkaji tafsir ya, menerbitkan kitab tafsirnya itu dia sudah menjadi mufasir dan sudah terbit, sudah selesai kitab tafsirnya, dengan demikian sudah bisa ditafsirkan juga oleh kita. Nah, itu kan psikologisnya, latar psikologis para penafsir kan kita tahu. Latar pribadinya, personal. Kita tahu. Kemudian kita juga tahu latar dari pendidikannya, kehidupannya. Maka itu kemudian ada yang berpendapat penafsiran Said Qutb ya. Said Qutb yang menulis di bawah naungan Al-Quran itu tafsir tapi seperti autobiografi. Itu tafsir, tapi sebagian sarjana menyebut ini kayak autobiografi, lebih menjadi autobiografi daripada tafsir. Izin Pak, bertanya Pak. Kalau seperti itu Pak, apakah tidak dikhawatirkan nanti Pak lama-lama akan berubah Pak dari makna asal dari buku itu? Karena kan kita kan apalagi perspektif penafsir itu kan beda-beda Pak. Jadi ketika dia suatu tafsir ditafsirkan lagi, kemudian tafsir ditafsirkan lagi, apa dia tidak akan menjauh daripada tujuan penulisan? Itu yang terkait tadi Pak, apa matinya pengarang tadi Pak. Oke. Kalau nanti dia jauh, berarti apa ya? Ya. Jadi hasil karya yang pertama itu menjadi bias Pak. Izin Pak. Oke. Kita tidak ini sejumlah saya belum pernah membaca sampai habis ya, tapi para peneliti bidang tafsir itu salah satu disertasi teman saya juga, senior saya itu menafsirkan, dia mencari masalah. Jadi menurutnya jangan-jangan di antara dua kitab tafsir ini ada masalah. Tentu saja dia harus baca teks ayat-ayat yang ditafsirkan juga dong. Dia harus berupaya menggunakan metode tafsir yang sama untuk membaca teks yang sama. Ya, ini orang ini, mufasir ini menggunakan metode ini. Saya tahu nih mufasir A ini menggunakan metode ini. Saya pakai lagi metodenya. Hasilnya Ya. masih ini apa enggak? Kemudian masalah di antara dua tafsir ini apa? Tentu dengan bukan membaca dua kitab tafsir itu kemudian ditafsirkan kembali saja, begitu saja tanpa melakukan penggunaan kembali, dipakai lagi metodenya dua orang ini, dipakai lagi metodenya untuk membaca teksnya yang asli. Karena itu kan sudah tafsir. Ya, itu yang saya Saya khawatirkan izin tadi Pak soal matinya pengarang tadi Pak. ya, izin Kalau menanggapi nih Pak Husni ya. ya ya Kalau untuk
semakin menjauhnya si penafsir hasil tafsir dari yang tafsiran awal ya Pak. Itu sih mungkin bisa terjaga kalau kita pakai semiotikanya strukturalis Levi-Strauss. Itu saya pernah baca sedikit Levi-Strauss itu. Jadi ada namanya innate structure, ada deep structure. Ini yang biner ini yang tengahnya ya. Ya, nah jadi penafsiran atau pengubahan makna itu ada yang memang dia murni bisa diubah atau ditransformasi, ada yang tidak bisa gitu. Yang paling nggak bisa diubah itu yang fundamen, seperti halnya yang bersifat teologi, ya, ketuhanan itu nggak bisa. Tapi kalau untuk antroposentris ya, yang sifatnya antropologi atau etnografi itu bisa diubah gitu. Intinya dalam konteks sosial memang penafsir-penafsir sekarang Pak mencoba menghidupkan Al-Quran kembali gitu. Karena kan Al-Quran itu kan siogeanya itu seharusnya atau sepatutnya bisa digunakan dalam setiap waktu dan setiap tempat. Ini juga saya juga mencoba apalagi mendalami penafsiran yang modern ini ya. Kalau boleh kita bilang tafsir transformatif lah, sosial transformatif. Jadi ayat-ayat yang dahulu bisa dibilang final gitu, terkhususkan dalam bidang fikih ya. Karena kan fikih ini kan udah fundamen. Ketika kita bilang haram, ya sudah haram begitu. Tapi kan kalau kita tarik kaidah usul fikih, oh ini haram ini ada sebabnya begitu. Oh ini bisa loh dihalalkan karena keadaan darurat seperti itu. Yang kita analisa itu tuh bagian itunya Pak, bagian penyebab kenapa ini bisa haram bisa halal begitu. Adakah penyebabnya begitu? Kalau memang final tidak ada penyebabnya itu nggak bisa dirubah lagi Pak. Memang sudah final. Seperti saya baru baca lagi ini tentang dekonstruksi bukan reinterpretasi. Jadi menafsirkan ulang ayat tentang Homer Pak. Karena kan di Al-Quran itu kan ada ya, Homer itu kan ada 3 fase. Pertama itu Homer itu tidak diharamkan langsung, tapi boleh minum Homer begitu, tapi jangan mendekati sholat. Baru yang kedua itu ayat selanjutnya Homer itu cuman ngasih tahu ini Homer itu baik juga buruk begitu, tapi buruknya lebih banyak daripada kebaikannya. Baru yang terakhir itu kan turunlah wahyu final bahwasanya Homer itu ya haram begitu final. Nah, ini juga dilihat dari konteks tentang hukuman had zina, hukuman orang yang berzina. Itu tetap juga maksudnya kan ini kan nasih mansukh ya. Jadi pergantian hukum begitu. Jadi ayat yang kedua, ayat yang pertama digantikan hukumnya oleh hukum ayat yang kedua gitu. Nah, sedangkan ayat Homer ini tetap ada 3 proses tadi. Sedangkan kalau yang hukum cambuk di zina itu ayat yang pertama itu dihilangkan di dalam Al-Quran. Ada itu kalau dulu itu kakek-kakek sama nenek-nenek itu kalau zina dicambuk 75 kali, Pak. Cuman sekarang digantikan mau kakek-kakek, mau dia anak muda, intinya cewek dan cowok ketika dia berzina, ya dicambuk 100 kali begitu. Tapi kalau dulu ada hukumnya kalau perempuan yang misalkan masih gadis, itu dicambuknya sekian begitu. Terus kakek-kakek ketika zina dicambuknya sekian gitu. Nah, ayat yang dinasih atau ayat yang diganti hukumnya ini kan dihilangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan kalau yang Homer tidak dihilangkan. Nah, makanya itu mencoba diinterpretasi ulang, mencoba ditafsirkan ulang. Dan di sini timbul pemikiran, kok kenapa ada ayat yang sudah dinasah, ayat yang sudah diganti hukumnya, tapi masih dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, berarti kan kalau dalam pemikiran kita ya, berarti sudah tidak dipakai dong ayat ini. Terus kalau nggak kalau sudah tidak dipakai, kenapa masih dicantumkan dalam Al-Quran begitu? Nah, sedangkan yang ayat zina tadi, dia sudah tidak dipakai, tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Makanya timbullah
rasa apa ya bahasanya ya, rasa tidak nyaman begitu. Kenapa kok ada satu ayat yang dia hukumnya sudah tidak dipakai tapi tidak ditafsirkan kembali gitu, mencoba dihidupkan kembali dalam eh, konteks sekarang begitu, Pak. Saya menanggapi. Oke, cukup cukup ini ya, cukup apa komprehensif ya. Saya melihat gini, saya juga tadi ingat tentu keterkaitan ya dalam proses perumusan ya dan finalisasi mushaf yang kemudian menjadi mushaf Utsmani itu ada proses yang bisa juga digolongkan dalam proses sebagai proses politik. Memang proses politik, kenapa ya? Kan berkaitan dengan orang banyak ya. Benar dong, itu politik. Benar kan? Nggak salah kan? Masa salah? Kemudian kalau kalau tidak politik apa namanya? Itu kan berhubungan dengan orang banyak. Ada proses editing, ya iya editing ya. Eh, Kemudian ada sejumlah memang apa pembicara di situ mereka berdiskusi, di situ mereka berdebat. Ya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan yang lain-lain itu semua berdebat. Ada mushaf-mushaf yang berbeda, iya, dan seterusnya. Ada ayat yang dinasah pada akhirnya. Ada ayat yang bahkan surah ya, yang katanya dinasah. Ada mushaf yang dibakar. Ini kemudian, nah kalangan yang ini yang sikapnya permusuhan ya atau orientalis itu mencoba mencari-cari celah kelemahan dari sisi itu. Yang sebetulnya satu gini. Saya melihat bagaimanapun ya soal kita beriman, kita memilih Islam itu ada preferensi kita. Ada preferensi kita di situ. Jadi ada gambling ya, gambling itu permukaan saja kok. Kemudian kedua ya ini namanya kita melihat Al-Quran itu ya Al-Quran itu orisinil, Al-Quran itu betul wahyu itu bukan cuma dari masalah rasem ya atau redaksional bahwa redaksionalnya tetap dan disepakati secara global itu menunjukkan distingsi sebetulnya baru menunjukkan distingsi bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Bisa dibayangkan kitab Weda itu bukan kitab tapi perpustakaan, kepustakaan Weda, literatur suci. Jadi bukan kitab suci, kitab suci itu kitab satu. Alkitab itu bukan Injil. Saya nggak mau mengatakan Alkitab itu Injil karena kenapa? Dalam bahasa Arab modern juga begitu. Alkitab bukan Al-Injil. Al-Injil itu sebagian dari Alkitab hari ini. Ada yang masih, ada yang hilang. Jadi kalau ketemu teman yang agamanya Kristen disebut dia kitab sucinya Injil itu salah. Kitab sucinya adalah Alkitab. Karena bahasa Arabnya Alkitab Al-Muqaddas. Bible-nya Yahudi, Judaisme juga begitu. Itu bukan Taurat dan bukan Zabur. Taurat dan Zabur itu bagian dari itu. At-Taurah, Az-Zabur itu bagian dari kitab yang ada sekarang, bukan keseluruhan. Izin Pak. Kalau tadi yang Pak Manap sampaikan tadi menafsir ulang. Jadi kan saya lihat memang ada seperti itu Pak ya, kecenderungan Pak ya. Jadi kalau yang Bapak sampaikan bahwa seperti kitab suci itu kan dia di apa dimaknai dengan secara semiotik struktural ya Pak ya. Jadi ada arbitrer di situ. Jadi apa? Tidak alasan logis kenapa itu haram, kenapa itu halal kan karena itu sudah distrukturkan di dalam itu. Kemudian ketika ada berkembang pasca strukturalis kan Derrida Barthes ini berarti makna itu tidak tetap.
Jadi sepertinya dia mau mengarah ke sini ya untuk penafsiran ulang itu, karena dia berubah tergantung siapa yang melihat. Saya teringat seperti kalau kita dalam pengambilan hukum Pak, istimbat al-ahkam itu, kan ada mursalah masalah apa ya? Itu kan perkembangannya itu kemaslahatan itu dulu itu riba itu apa sorry bukan riba, bunga bank itu diharamkan oleh Mesir. Tetapi setelah perkembangannya ke sini itu malah dicabut sudah. Jadi Ya, sepertinya dia ada pemaknaan ulang tentang itu. Jadi maksudku kemaslahatan apa namanya itu yang dia lihat ketika saat itu, di mana kondisi keilmuan atau pengetahuan yang dipahami saat itu, kemudian setelah pengetahuan berkembang, ternyata dia memahami yang lebih detail lagi, sehingga dia ada berubah pemaknaan atau berubah daripada pendefinisian. Bisa seperti itu, Pak? oke. Contohnya bunga bank ya. Bunga Ya. bank itu riba atau bukan? Itu kan pertanyaannya kan itu. Bunga bank itu riba atau bukan? Saya memang berpegang ya sudahlah, bunga bank kemungkinan besar bukan riba. Kenapa? Karena perbedaannya pada akad sebetulnya. Bedanya bunga bank dengan apa namanya bagi hasil apa akad bedanya. Bedanya akad. Bedanya akad itu dengan demikian membedakan apa namanya bunga bank dengan bagi hasil itu seperti membedakan orang kohabitasi kumpul kebo gitu ya, tinggal pacaran, berhubungan dan hidup sepasang tanpa ikatan yang sah, yang ikatan yang legal menurut agama, eh, dengan orang yang dia sudah menikah, sudah jelas secara agama dia sah, secara negara dia sah, dia tinggal bersama suami istri, ada surat-suratnya, ada saksi-saksinya, dan secara fikih juga, secara syariat juga sudah diakui. Itu bedanya. Sesederhana itu. Tapi bedanya cuma pada akad. Ini kan jadi apa ya? Kita jadi bertanya-tanya juga bertanya-tanya. Kalau bedanya pada akad, apakah nanti suatu ketika akan berubah lagi? Bisa jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi satu hal, ini menarik ya. Faktanya jauh sebelum ribuan tahun sebelum ada bank swasta, model perbankan sudah ada dulu. Dulu itu kita nih pausnya eh, dari Palembang mau ke Cirebon, taruh uangnya di kantor bank itu di Palembang, mau ke Cirebon itu tinggal apa, bawa suratnya diserahkan ke kantor yang di Cirebon, nanti dapat uangnya, sehingga nggak usah bawa uang ketika dalam perjalanan. Itu praktik seperti itu perbankan dulu, hanya untuk menitipkan uang. Bank adalah untuk menitipkan uang dulu itu. Syak itu untuk menitipkan uang. Nitip uang, nih saya nitip nih uang. Kemudian dibawa surat. Surat itu bisa ditukar dengan uang di tempat lain selama masih di kantor yang itu. Kantornya syak itu. Nah, begitu modelnya. Kalau mau pinjam, pakainya pegadaian. Pegadaian juga, kalau pegadaian yang sesuai dengan ajaran Islam, kita lihat di Al-Baqarah 282 ya. Selain soal dicatat kan ada juga soal jaminan. Ya berarti kalau menggadai itu barang, nah kan nggak mungkin barang elektronik digadai kan? Barang elektronik kan turun nilainya. Yang boleh digadai apa? Yang boleh digadai yang nilainya tidak turun. Entah nilainya naik atau nilainya tetap, cenderung tetap. Jadi tidak cepat turun. Bayangkan sepeda motor, mobil itu 10 tahun, 20 tahun harganya turun. Sebagai sepeda motor, sebagai mobil, kecuali orang yang punya kesukaan dia mengoleksi kendaraan bekas, kendaraan antik ya. Saya mau beli motor antik tahun 1990-an, ini sudah tahun 2090 misalnya.
Di tahun 2019 saya mau beli motornya ini, bapaknya mana punya motor katanya dulu tahun 90-an. 1990-an udah 100 tahun yang lalu misalnya pada 2090-an nih, misalnya di akhir abad inilah nanti di masa depan. Dulu tuh kakek-kakek saya tuh masih punya motor tuh. Ini masih motor udah 100 tahun ini. Dijual ke kolektor. Ya itu iya, nilainya nambah gitu loh. Nilainya nambah. Maka ketika ada orang mau jual laptop sudah terlalu tua kan, lebih baik jualnya jangan ke saya. Kalau orang mau mau menjual laptop yang sudah saya juga nggak berani melepas laptop saya ke elektronik sekarang, ke toko komputer. Ini sudah terlalu tua, ini sudah lewat 10 tahun loh. Kalau saya lepas di toko komputer habis. Tapi kalau saya kasih ke kolektor, ada kolektor nih. Berapa nih? Ini kan tahun 2015, 2014, 2015 nih. Sekarang sudah 2026, misalnya 2045 misalnya dijual. Oh, luar biasa. Sudah sangat tua. Mereka buat koleksi. Kolektor itu kan nyari benda yang sudah tua tapi masih bisa dipakai. Makanya ada yang bisa mengendarai mobil pertama yang Benz itu, yang masih pakai tongkat mengendalikannya itu, bisa dipakai sama dia. Ada itulah kolektor itu seperti itu, dan itu yang seperti itu nggak mungkin digadaikan. Kenapa? Harganya kan beda. Kalau kita mau beli mobil tapi tujuannya untuk ke kantor, kira-kira mau beli mobil Benz generasi pertama banget ya sih? Usianya udah lebih dari 100 tahun. Mau nggak beli itu? Buat ke kantor nggak bisa. Dibawa ke kantor juga belum nyampe kantor, kita baru keluar kompleks saja udah ditangkap polisi, ditilang, kan gitu. Itu kira-kira ya. Masih ada lagi? Untuk UTS-nya gimana UTS? Lebih gampang atau lebih? Deadline-nya aja, Pak. Tinggal Hah? nyimak video, Pak. Kan nyimak video itu. Nonton YouTube, Pak. Ya, saya coba untuk sedikit berbeda ya terkait memberikan soal UTS, coba supaya saya pengen tahu benar nggak menyimak 100%. Tapi kayaknya banyak juga yang menyimaknya nggak sampai selesai ya. Itu kan 1 jam lebih ya. Belum tentu disimak semuanya. Sulit. Kalau kita mau meneliti sesuatu kayak video ya, meneliti, coba bayangkan sarjana-sarjana perfilman itu kan meneliti film itu. Juga selain ini ya, meneliti film itu kan nonton 2 jam, 3 jam. Film yang paling membosankan apa? Saya kasih tahu. Ini film paling membosankan. Film biopiknya Lawrence of Arabia itu membosankan sekali. 3 jam lebih loh. Hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Dan itu sangat membosankan. Hanya ada dialog laki-laki. Gak ada perempuan yang berdialog. Ada perempuan lewat saja. Say hi. Good morning. Itu doang. Udah lewat. Pak, tanya, Pak. Bayangkan 3 jam lebih mau 4 jam. Pak, tanya, Pak. Jadi, kalau ikut pelajaran Bapak di kelas kan ada yang kita tangkap nih. Kemudian ketika kita nonton di YouTube itu, yang kita tangkap tuh kita bingung. Itu kemarin kita dapatnya gimana dapat itu? Itu pertama. Jadi kayak misalnya, oh berarti maksudnya ini nih. Kemudian
ketika kita nonton YouTube lagi, YouTube itu kita coba cari nih akarnya. Kemarin kita dapat dari mana ini? Nggak ketemu, Pak. Kadang-kadang ketemu yang lain. Nah, maksud saya itu kalau dari tiga perspektif tadi, apa tiga arus tadi gimana itu? Ya karena dinamika ya. Kita kan kepala kita ini kan isinya berdinamika. Otak kita ini, akal kita ini berdinamika. Pikiran kita berdinamika juga. Apa yang saya sampaikan semester ini, tahun ini, belum tentu ketika kelas berikutnya di angkatan berikutnya sama. Makanya dituntut dosen itu apalagi sosial humaniora. Kalau teknik mungkin ya nggak tahu ya boleh atau enggak. Tapi apalagi sosial humaniora, agama gitu ya. Dosen harus beda PPT-nya, harus ada penelitian yang lebih lebih baru untuk disampaikan, hasil-hasil penelitian yang lebih baru untuk disampaikan. Ya bisa enggak? Seperti sekarang ini saya sedang menulis chronicle. Kalau kronik ini saya selesai, barangkali dan bukan barangkali, pasti ada bagian-bagian dari kronik itu setelah setelah diterbitkan, bagian-bagian dari kronik itu harus disampaikan di sini, di kelas-kelas ya, di kelas-kelas yang saya ampu. Kalau ada perubahan-perubahan pasti akan saya sampaikan, harus disampaikan dalam, dan memang kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sudut pandang kita berbeda terkait dengan satu hal, dua hal itu tentang orang, tentang konsep ya. Nah itu, tapi kemudian ada struktur ya, ada struktur. Kalau struktural kan dia menganggap itu arbitrer, dia menganggap itu sudah diputuskan dan itu final, bisa jadi final. Nah menurut yang pasal strukturalis itu nggak mungkin ada kata final, nggak bisa final. Gimana mau final? Ini akan terus berkembang dan berjalan. Kira-kira gitu. Gimana, masih ada? Cukup, Pak. Cukup ya, kita 743 deh. Kalau supaya saya juga ada jeda ya menuju kelas berikutnya. Ya tutup ya. Yap. Ya, Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kelas selanjutnya gimana nih? Apa, Pak? Slide-nya di grup, Pak.